Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi amillah salatan wa salaman daimani bidawami mulkillah. Amma ba'du. Habib Abdullah Al-Haddad adalah sosok ulama besar yang terus dikenang sepanjang masa. Nama beliau menjadi rujukan umat Islam dalam menyejukkan hati, khususnya dengan membaca Ratibul Haddad. Keistimewaan dan karomahnya Habib Abdullah Al-Haddad sangat banyak, melekat dalam diri dan hati para santri dan pecintanya. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Ahmad bin Abu Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Faqih bin Abdurrahman bin Alwi bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Aisyah bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, dan juga putra Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Abdullah Al-Haddad dilahirkan pada hari Senin 5 Safar 1044 Hijriah di Zubair, sebuah perkampungan di pinggir Bandar Tarim, Hadramaut. Di masa kecilnya beliau dijangkiti penyakit campak sehingga beliau menjadi buta mata. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menggantikan untuknya cahaya pada hatinya untuk melihat serta kebersihan jiwanya. Karamah Habib Abdullah Al-Haddad cukup banyak, sehingga kalau diungkapkan satu persatunya maka akan membutuhkan waktu yang panjang, dan sebagian kecilnya sebagai berikut. Yang pertama, sahabat dekat Habib Abdullah berkata, "Pada suatu kali aku terlilit hutang yang banyak dan aku tidak dapat melunasinya karena aku tidak mempunyai uang. Ketika aku menyampaikan keluhanku kepada Habib Abdullah Al-Haddad, maka beliau berkata, 'Semoga esok pagi semua hutangmu dapat terlunasi.' Ternyata keesokan paginya ada seorang lelaki memberiku 10 potong pakaian. Setelah aku menerimanya, kemudian aku pun menjualnya. Maka aku mendapat keuntungan yang lebih besar dari jumlah hutangku. Semua itu adalah berkah karomah Al-Habib Abdullah Al-Haddad." Yang kedua, salah satu sahabat Habib Abdullah Al-Haddad berkata, salah seorang yang sangat cinta kepada Habib Abdullah Al-Haddad berkata, "Aku pernah dirampok sampai semua hartaku habis. Maka aku pun mendatangi Habib Abdullah Al-Haddad untuk meminta tolong dan minta doa. Ketika akan pamitan, maka beliau berkata kepadaku, 'Semoga engkau mendapatkan ganti yang lebih bagus daripada hartamu yang dirampok. Tetapi bacalah setiap paginya ya Razak sebanyak 380 kali, dan doa sebagai berikut sebanyak 4 kali. Allahumma aqnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwak.' Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, lelaki itu kembali dalam keadaan yang lebih baik, karena hidupnya lebih baik dan hutang-hutangnya sudah terlunasi. Ia termasuk salah seorang yang saleh, bertakwa dan warok. Ia juga mengerjakan amal-amal kebajikan, terutama sedekah. Ia sangat yakin kepada Habib Abdullah Al-Haddad dan pada orang-orang saleh. Ia wafat di kota Sibam pada tahun 40. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya dan menempatkan di surganya yang sangat luas. Yang ketiga, Asy-Syaikh Abdullah Syarahil menceritakan kisah Asy-Syaikh Umar Bahmid sebagai berikut. Ada seorang yang datang mengadu kepada Habib Abdullah tentang sakit perut dan darah yang keluar dari duburnya. Dan ketika itu aku ada di sisinya. Maka Habib Abdullah berkata kepadaku, 'Wahai Bahmid, obatilah orang ini.' Maka aku memegang perutnya, kemudian aku meniupnya. Maka penyakit orang itu sembuh dalam waktu itu juga.
Kemudian penyakit orang itu berpindah kepadaku sampai aku mengeluh kepada Habib Abdullah. Kemudian beliau memberi makanan kepadaku sambil mengusap perutku dengan tangannya yang mulia. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, penyakitku segera sembuh pada waktu itu juga. Yang keempat, Syekh Abdullah Sarahil menuturkan bahwa Habib Ahmad berkata kepadaku, aku diberitahu oleh Habib Ahmad bahwa Habib Abdullah Al-Haddad berkata kepadanya, aku melihat ada seorang yang mengeluh sakit gigi dan minta doa kesembuhan darimu. Maka aku berkata kepadanya, mengapa orang itu minta doa kepadaku padahal engkau masih ada di dekatnya? Lalu Habib Abdullah mengatakan kepadaku, laksanakan saja perintahku. Lalu aku pun segera melaksanakan perintahnya, sehingga penyakit orang itu sembuh. Tetapi rasa sakitnya berpindah kepadaku. Ketika aku menghadap kepada Habib Abdullah, maka beliau memberitahuku, penyakit orang itu sudah sembuh, tetapi rasa sakitnya pindah kepadamu. Memang aku merasakan sakitnya orang itu, namun sakit itu segera hilang dariku dengan keberkahan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Yang kelima, ketika Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an pergi menunaikan ibadah haji, ada seekor unta yang melompat-lompat karena emosi, sehingga tidak seorang pun yang berani mendekati dan menungganginya karena lompatannya yang sangat keras. Ketika Al-Habib Abdullah diberitahu tentang masalah itu, maka beliau mendatangi unta itu dan meletakkan tangannya di lehernya. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, unta itu menundukkan kepala kepadanya. Yang keenam, salah seorang sahabat dekat Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata, aku diberitahu oleh salah seorang murid yang selalu mengikuti Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Pada suatu hari, aku keluar untuk mengunjungi seorang syekh yang dikenal oleh penduduk Tarim dengan nama Syekh Maula Ar-Rakah. Dan aku ke sana tanpa memberitahu kepada Al-Habib Abdullah terlebih dahulu. Sehingga aku ke sana dalam keadaan demam yang sangat keras. Aku berkata dalam diriku sendiri, mungkin penyakitku ini disebabkan aku tidak memberitahu kepada Al-Habib Abdullah terlebih dahulu. Ketika aku mendatangi Al-Habib Abdullah dan mengeluh kepadanya, maka Al-Habib Abdullah mengusap badanku dengan tangannya yang mulia. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkah Al-Habib Abdullah, penyakitku hilang. Yang ketujuh, dikisahkan oleh Sultanul Ilim Al-Alamah Al-Habib Salim bin Al-Khudub Abdullah bin Umar As-Satiri Hafizahullah. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi yang merupakan murid kesayangan Sahibur Ratib Qutbul Irsad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu an pernah bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimanakah Al-Imamul Haddad menyusun berbagai macam kitabnya yang begitu rapi dan tersusun indah, sedangkan beliau adalah seorang yang tidak bisa melihat. Sebab sebelumnya Al-Imamul Haddad pernah berkata kepadanya bahwa janganlah ia memasuki ruangan baca perpustakaannya, karena di tempat itulah beliau menyusun berbagai kitabnya. Hingga suatu saat ketika beliau sedang menyusun kitab dengan pintu perpustakaan yang tidak tertutup rapat, tanpa sengaja Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi melewati ruangan itu, dan dilihatlah Al-Imamul Haddad sedang duduk bersila layaknya seorang yang sedang berzikir. Namun kitab-kitab di dalam ruangan itu sedang berterbangan layaknya burung, dan pena-pena serta tintanya sedang menulis apa yang sedang difikirkan oleh Sahibur Ratib dalam menyusun kitabnya. Hal tersebut membuat gemetar tubuh Al-Habib Ahmad bin Zain, sehingga ia pun jatuh pingsan karena begitu kuatnya karamah sang guru. Namun ketika tersadar, ia melihat gurunya berada di hadapan wajahnya, seraya berkata, janganlah kau ceritakan kejadian ini kepada orang lain selama aku masih ada. Maka Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi pun tidak menyebarkan kisah yang disaksikannya sendiri itu selama gurunya masih hidup. Yang kedelapan,
Ada seorang pria bertanya pada dirinya sendiri, apa hebatnya Imam Al-Haddad? Beliau hanya seorang yang buta, mengapa orang-orang pergi kepada beliau? Ada sedikit perasaan melecehkan di dalam hatinya terhadap Imam Al-Haddad. Untuk menghilangkan rasa penasaran dan keingintahuannya, orang itu datang berkunjung ke majelis tempat Imam Haddad mengajar. Dia duduk di barisan paling belakang dan memperhatikan Imam Haddad yang sedang mengajar di bagian depan majelis. Juga dia memperhatikan keadaan di sekitarnya. Kembali timbul pertanyaan yang sama di hatinya, yang menurut dia semuanya normal dan tidak ada yang istimewa dan tidak terkesan. Di majelis itu disediakan kopi. Ketika pria tersebut ingin meminum kopinya, Al-Imam Al-Haddad dari depan berkata, "Wahai engkau yang di bagian belakang, berhati-hatilah sebelum meminum kopimu, karena ada seekor lalat di dalamnya." Ketika pria itu memperhatikan, ternyata benar, memang ada lalat dalam kopinya. Dan setelah kejadian itu, pria tersebut bertaubat dan tidak pernah alpa menghadiri majelisnya Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu. Yang kesembilan, dikisahkan oleh Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya bahwa dahulu di Tarim Hadramaut ada seorang asal Maghribi yang sangat kaya. Dia sedang jatuh cinta pada seorang wanita. Pada zaman itu ukir-ukiran terbaik adalah emas dan perak di Maghribi. Akhirnya orang tersebut pergi ke Maghribi hanya untuk memesan ukiran tersebut. Maka dipesanlah ukiran gelang teristimewa yang nantinya dipakai untuk melamar sang wanita pujaan. Begitu pesanannya sudah jadi, diajaklah si wanita itu ke rumah orang asal Maghribi itu. Gelang itu lalu dipakaikan ke tangan si wanita pujaan oleh ibunya. Dan anehnya, wanita itu langsung hilang entah kemana. Penduduk Tarim pun menjadi geger. Dicari ke sana kemari, bertanya kepada orang-orang pintar pun tidak ada yang sanggup menjawab dan mencarinya. Hingga bertemulah ia dengan Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an. Sekarang pergilah kembali ke tukang yang membuat gelang itu. Perintah Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an. Lalu pergilah orang tersebut ke Maghribi sesuai perintah Al-Habib Abdullah. Dan Habib Abdullah berpesan, maka nanti tanyakanlah, kembalikan atau tidak. Jika jawabannya tidak mau mengembalikan, tinggalkanlah saja dan pulanglah engkau ke Tarim. Sesampainya di sana, ia melihat calon istrinya sedang berada di dalam ruangan seperti kurungan dan tidak bisa keluar. Pesan Habib Abdullah pun disampaikan, dan ternyata jawaban tukang ukir tadi adalah tidak mau. Kemudian orang tersebut pun langsung kembali ke Tarim. Sesampai di Tarim, ia langsung menghadap Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an dan menyampaikan kejadian itu saat bertemu tukang ukir. "Apakah di depan rumahmu tanahnya luas?" tanya Habib Abdullah kemudian. Lalu dijawablah ia, dan kemudian Habib Abdullah berkata, "Tunggulah saja besok ada apa, tapi janganlah engkau kaget." Besoknya di waktu subuh, begitu orang tersebut membuka pintu, ia sangat kaget. Pasalnya tiba-tiba ada rumah di depan rumahnya, dan rumah itu persis seperti modelnya rumah orang Maghribi. Begitu penghuninya keluar, setelah dilihat ternyata orang itu adalah tukang ukir asal Maghribi. Sekarang yang kaget pun bertambah. Si tukang ukir itu pun bertanya-tanya, "Saya ini sedang di mana? Tiba-tiba di tempat yang asing." Habib Abdullah Al-Haddad yang sudah datang kemudian menjawab, "Ini di Tarim Hadramaut. Rumahmu saya cabut pindah ke sini. Kembalikan wanita itu. Kamu hanya bisa memindah satu wanita, sedangkan saya memindah rumahmu, sekaligus keluargamu saya pindahkan juga ke sini. Sekarang kamu mau apa?" Akhirnya tukang ukir itu pun bertaubat dan meminta maaf kepada Habib Abdullah Al-Haddad seraya mengembalikan si wanita. Demikianlah 9 kisah karomah Habib Abdullah Al-Haddad. Semoga kita semua mendapatkan hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.